Kenapa sampai hari ini Anda seperti buta akan masa depan? Karena Anda gak takut akan Tuhan menajamkan matamu dan telingamu untuk mengerti rencana Tuhan dalam kehidupanmu. Berikutnya, saya mau bagikan keluarga yang sehat. Bagaimana untuk kita membangun keluarga yang sehat? Yang pertama, keluarga yang sehat adalah keluarga yang hidup takut akan Tuhan. Tadi 3 alasan kenapa keluarga itu penting. Yang pertama, tempat Tuhan hadir, tempat Tuhan mendemonstrasikan mujizatnya, tempat kita mendapatkan pertolongan. Nah, yang berikutnya, kenapa kita perlu membangun keluarga yang sehat? Bagaimana kita membangun keluarga yang sehat? Yang pertama, hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan merupakan modal untuk kita membangun keluarga yang sehat. Mazmur 25 ayat 12 sampai 14. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepada Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Dan Tuhan bergolak karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan adalah sebuah ketetapan hati dan pikiran kita yang tidak mau mendukakan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sebuah ketetapan hati dan pikiran kita yang tidak mau mengecewakan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sebuah ketetapan hati dan pikiran kita yang mau menyenangkan hati Tuhan. Dan yang menarik keuntungan ketika kita hidup takut akan Tuhan. Yang pertama, Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Kalau Anda sedang ada dalam persimpangan jalan untuk mengambil sebuah keputusan, kalau Anda sedang bingung, sedang ada di simpang 2, simpang 3, simpang 5, simpang siur, saya kasih tahu, takutlah akan Tuhan. Maka Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Waktu Anda sedang mau cari pilih pasangan hidup, mitra bisnis, takutlah akan Tuhan. Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Makanya orang yang takut akan Tuhan selalu move on, meninggalkan masa lalu. Orang yang takut akan Tuhan selalu bergerak, selalu mencapai tujuan, menggenapi rencana Tuhan. Maka saya heran dengan anak Tuhan yang nubuatannya, yang visi misi gak pernah tergenapi. Kenapa? Karena gak takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan mendekatkan rencana Tuhan dalam hidupmu. Tidak takut akan Tuhan menjauhkan rencana Tuhan dalam hidupmu. Berikutnya, keuntungan orang yang takut akan Tuhan, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Kata menetap artinya gak bisa jauh-jauh. Kebahagiaan yang bisa jauh-jauh dari orang itu. Sama seperti saya menetap di Jakarta. Sekalipun saya pergi ke Medan, Surabaya, saya pergi keluar kota, luar negeri, saya akan kembali ke Jakarta. Sebab saya menetap di Jakarta. Sama dengan kebahagiaan. Kebahagiaan menetap pada orang yang takut akan Tuhan. Kebahagiaan tidak usah Anda cari. Kebahagiaan tidak usah Anda korek-korek. Selama saudara takut akan Tuhan, kebahagiaan akan memerintah di hati saudara. Kebahagiaan tidak bisa dicuri oleh apapun dan oleh siapapun. Kebahagiaan tidak bisa dicuri oleh kekurangan dan oleh pengkhianat. Kebahagiaan tidak bisa dicuri oleh masalah dan sakit penyakit. Kebahagiaan cuma bisa dicuri oleh hadirnya dosa dalam hidup kita. Begitu dosa hadir, maka kebahagiaan sirna dengan sendiri. Keuntungan yang ketiga, dari orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan mewarisi bumi. Wow, orang yang takut akan Tuhan, Tuhan yang mempromosikan anak cucu kita. Orang yang gak takut akan Tuhan, Tuhan yang merendahkan anak cucu kita. Mungkin Anda berkata, saya seorang pegawai Pak, gaji saya gak seberapa Pak. Bagaimana mungkin saya bisa punya rumah? Bagaimana mungkin saya bisa punya kendaraan pribadi? Saya beritahu, selama kamu takut akan Tuhan, Tuhan yang promosikan anak cucumu. Mungkin Anda berkata, saya gak bisa kuliahkan tinggi-tinggi anak saya. Saya beritahu, selama Anda takut akan Tuhan, Tuhan yang mengangkat anak cucu menduduki posisi penting. Makanya orang yang hidup brengsek anak cucunya hancur-hancuran. Suatu kali ada seorang pasangan yang bingung kenapa anak saya jadi ateis. Pada papa mamanya rajin pergi ke gereja. Saya bilang begini, kalau rumah tanggamu pulih, anakmu pulih. Jadi jangan nuntut anakmu dulu pulih. Pulihkan hubunganmu suami istri. Mungkin karena dia lihat kekecewaan dalam dirimu. Betul. Kami sering ribut di depan mata anak kami. Itu sebabnya. Kalau kamu pengen lihat anakmu pulih, takut akan Tuhan, anakmu mau berhasil dalam studi dan masa depan, benarlah sekarang. Wow, Bapak Ibu, penting sekali di sini sebagai orang tua menjadi figur bagi anak-anak yang benar.
Berikutnya, yang keempat, keuntungan kalau kita takut akan Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Wow! Tuhan akan jadi sahabat buat orang yang takut akan Tuhan. Jadi sahabat Tuhan simpel, sederhana. Nggak mesti Anda harus apal lagu. Nggak mesti Anda harus apal doa Babakam. Nggak mesti Anda harus hebat berdoa. Selama saudara benar, maka dia akan jadi teman. Kalau saya terus sakiti teman baik saya, maka dia nggak akan mungkin jadi sahabat saya. Dia akan alergi jadi sahabat saya. Tapi kalau saya benar, jujur, berintegritas sama sahabat saya, pasti dia akan terus menjadi teman yang baik. Sama halnya kalau Anda terus lukai Tuhan, nyakiti Tuhan, maka Tuhan akan jadi musuh. Tapi kalau kamu menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan jadi sahabatmu. Yang kelima, keuntungan. Kalau Anda takut akan Tuhan, perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Rahasianya disingkapkan. Kalau Anda punya teman baik, teman baikmu itu sulit untuk menyembunyikan rahasianya kepadamu. Dia akan expose, dia akan beritahu inside out, dan bahkan masa lalunya open. Sama hal, kalau Anda punya sahabat baik, maka Anda nggak sungkan-sungkan memberikan nomor PIN ATM saudara. Anda nggak merasa ragu-ragu untuk memberikan kartu ATM saudara. Kenapa? Karena dia tidak mungkin akan melukaimu. Sama hal, kalau Anda jadi sahabat Tuhan, maka dia akan memberitahu visi dalam hidupmu, keluargamu, tahun 2023. Kenapa sampai hari ini Anda seperti buta akan masa depan? Karena Anda gak takut akan Tuhan menajamkan matamu dan telingamu untuk mengerti rencana Tuhan dalam kehidupanmu. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja.